Amalabaya Syandarama. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mengeluh-elukan nama Yesus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Jadilah kehendak-Mu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari berikanlah ini kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian rezeki yang kami menjadi bagian kami secukupnya. secukupnya. Cukup untuk Cukup untuk memberikan memberikan pinjaman pinjaman kepada banyak pada bangsa, banyak bangsa, sedangkan kami sendiri sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. tidak punya pinjaman. Cukup untuk Cukup untuk menjadi saksi Tuhan. menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Mulai Yerusalem, dari Yerusalem, Yudea, Yudea, Samaria, Samaria, sampai ke ujung-ujung sampai bumi. ujung-ujung bumi. Cukup untuk Cukup untuk menjadikan menjadikan semua bangsa semua bangsa murid Kristus murid Kristus dan membaptis dan mereka membaptis mereka dalam dalam nama nama Yesus. Yesus. Terima kasih Terima Bapa kasih, Bapa, untuk untuk rezeki rezeki yang yang secukupnya. secukupnya. Dan ampunilah Ampunilah dosa-dosa kami. dosa-dosa kami. Ampunilah Ampunilah kesalahan kami. kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah ya Bapak untuk kesempatan yang baik ini. Sebentar kami akan buka hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, senang sekali hari ini Senin 23 Januari 2023 boleh menjumpai dan bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan, ya. Renungan kita hari ini sudah sampai di kitab Ibrani pasal yang ke-12. Dan saya beri judul renungan hari ini, bertekun di dalam iman. Bersama saya ucapkan bertekun di dalam iman. 2, 3, bertekun di dalam iman. Ayo kita baca sekarang Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, waktu 15 tahun yang lalu saya tiba di New York ini, ya, untuk melayani Tuhan. Dan kemudian di minggu-minggu pertama keberadaan saya di New York, saya bermimpi Bapak Ibu sekalian, ya. Mimpinya cukup unik juga dan lucu, tapi saya tidak pernah lupa dengan mimpi itu. Saya sering mimpi Bapak Ibu sekalian, tapi banyak saya lupa tentang mimpi-mimpi saya itu. Kalau udah bangun tidur lupa tadi mimpi apa. Tapi mimpi yang satu ini saya nggak lupa, bahkan sampai hari ini, ya. Jadi waktu itu saya mimpinya itu bisa berseri dalam semalam itu, sambung menyambung. Intinya begini, saya dijemput oleh seseorang untuk dibawa ke Stadion City Field
yang ada di Flushing di New York itu, Bapak Ibu sekalian. Sementara karena itu minggu-minggu pertama saya di New York, saya belum tahu Flushing, belum tahu yang namanya Stadion City Field, saya belum tahu yang namanya Manhattan, Brooklyn, Bronx, Staten Island, dan kota-kota tempat-tempat yang lain. Ya, jadi belakangan saya baru tahu itu nama stadionnya adalah City Field. Jadi saya dijemput oleh seseorang dan bilang begini, orang itu, ayo Pak, ini sudah tiba waktunya Pak Yongki untuk tinju, ya kan? Dan yang jemput bilang begini, sekarang Pak Yongki ditunggu oleh Mike Tyson, ya. Terus saya bilang begini, apa? Tinju? Saya ini waktu masih kecil ya kan sering berkelahi, tapi keroyokan. Bahkan terakhir saya ingat waktu SMA di Kota Malang, saya tinggal di asrama, saya berkelahi itu juga pakai keroyokan. Jangan macam-macam kamu, ya kan, lihat nih tangan saya kecil, saya nggak pernah bertinju, apalagi di atas ring ya. Nggak bisa Pak Yongki. Pak Yongki sekarang sedang ditunggu oleh Mike Tyson. Ya. Dan kemudian saya berangkat Bapak Ibu sekalian ke stadion itu. Ternyata di situ ada baliho, ada poster gede banget. Itu gambarnya saya dan Mike Tyson sedang mau bertinju. Ya. Dan begitu saya masuk ke stadion, itu Mike Tyson ada di atas ring, sedang menari-nari menunggu saya. Dan yang saya kaget, ternyata keluarga besar saya dari Indonesia sudah ada di dalam stadion untuk melihat pertandingan tinju antara saya dengan Mike Tyson. Dan kemudian ya saya mendengar sebuah suara. Suara itu bilang begini, jangan takut. Bersama Tuhan kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan saya langsung tolak suara itu. Saya bilang, saya tahu firman Tuhan itu. Bersama Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi kalau tinju sama Mike Tyson, nggak bisa pakai nama Yesus, kemudian Mike Tyson-nya geblak atau jatuh. Ya kan? Dan kemudian saya terbangun dari mimpi itu. Tapi saya nggak lupa, mimpi itu sangat mengganggu saya. Dan kemudian setelah saya renung-renungkan, 5 hari kemudian saya telepon gembala senior saya, Pastor Lukas Kusuma, dan saya ceritakan mimpi itu. Ya. Dan kemudian atas hikmat pewahyuan dari Tuhan, Pak Lukas bisa jelaskan gini. Gini loh artinya, ya kan? Kamu ini ada di kota New York. Itu yang namanya Mike Tyson lahir dan besar di kota New York, ya. Nah, kamu bertinju dengan Mike Tyson artinya inilah yang akan kamu hadapi di kota New York. Mike Tyson itu lambang daripada keduniawian, kebrutalan, kemurtatan, cinta uang, seks bebas. Nah, itu adalah atmosfer yang ada di kota New York yang harus kamu hadapi, ya. Dan kamu bisa hadapi semuanya itu bukan dengan kuat gagahmu, tapi dengan nama Yesus, ya. Dan kemudian mengenai keluarga-keluargamu yang ada di stadion dan juga penonton yang ada di stadion itu artinya yang pertama, keluarga besarmu akan lihat kamu ini, ya kan, di New York gimana? Kan kamu dulu pernah jatuh di dalam dosa. Sekarang di New York, apakah kamu benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan, hidup di dalam kebenaran di dalam Tuhan atau tidak? Sekarang ini keluargamu sedang melihat dan memperhatikan kamu. Bahkan penonton itu artinya orang banyak itu sedang memperhatikan kamu, ya. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan untuk pewahyuan, hikmat yang diberikan kepada gembala senior saya, Pastor Lukas Kusuma. Kembali kepada Roma pasal 12 ayat yang pertama. Percayalah Bapak Ibu sekalian, hari ini sadar atau tidak sadar, ya kan?
banyak orang yang sedang melihat dan memperhatikan iman kita. Mungkin kelihatannya orang di sekitar kita itu cuek-cuek aja kepada kita. Oh, jangan percaya. Ya, banyak orang secara diam-diam tanpa kita sadari mereka sedang melihat dan memperhatikan hidup kita. Apakah kita bisa finishing well? Apakah kita bisa finishing strong? Apakah kita bisa ikut Tuhan sampai akhir hayat kita atau tidak? Ya, di sini dikatakan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Itulah orang-orang yang banyak yang sedang memperhatikan kita. Itu termasuk keluarga besar kita. Itu termasuk tetangga kiri kanan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kehidupan kekristenan kita menjadi ketawaan bagi banyak orang. Sebab hari-hari ini kata survei bahwa antara orang Kristen dan bukan orang Kristen, antara orang percaya kepada Tuhan dengan tidak percaya kepada Tuhan, sulit untuk dibedakan. Betty katanya, beda tipis, beda tipis, beda tipis. Ya kan? Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 60, bangkitlah dan menjadi teranglah. Tahun 2023 diramalkan oleh para ahli, pakar ekonomi, pakar politik, pakar lingkungan, dan lain sebagainya. Tahun ini adalah tahun kegelapan. Tetapi Tuhan mau setiap kita bangkit dan menjadi terang. Ayat itu bilang, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Artinya, bukan bisa atau tidak bisa, ini soal mau atau tidak mau. Untuk kita bangkit dan menjadi terang. Seperti ikan hidup di lautan yang asin. Tapi ikan itu sendiri tidak menjadi asin. Kalau kita tangkap ikan dan kemudian mau memasak untuk di steam atau digoreng, kita perlu garam agar supaya ikan itu asin atau ada rasanya. Demikian juga kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sampai pengaruh dunia ini mempengaruhi hidup kita. Jadi yang pertama, dari Roma pasal 12 ayat yang pertama, Tuhan mau berbicara kepada kita supaya kita itu tekun di dalam iman. Bersama saya ucapkan, tekun di dalam iman. 2, 3, tekun di dalam iman. Caranya gimana? Ayat pertama ini bilang, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada 2 hal. Yang pertama beban. Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang tidak punya beban hidup. Kalau ada orang ya kemudian bilang begini, aku ini ikut Tuhan enak loh, aku nggak punya beban dalam hidup ini. Maaf Bapak Ibu sekalian, orang itu pasti salah dalam memberi kesaksian. Seperti saya dulu nggak ngerti, kesaksian juga bilang begitu. Enak ya ikut Tuhan, sekarang saya nggak punya persoalan dalam hidup ini. Diketawain Bapak Ibu sekalian ya. Selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, kita punya persoalan dan kita punya beban dalam hidup kita. Masing-masing persoalan dan bebannya berbeda-beda. Maka itu Yesus bilang begini, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ibrani 12 ayat yang pertama katakan, tanggalkan semua beban. Artinya, mari Bapak Ibu sekalian di tahun 2023, semua beban-beban persoalan dalam hidup kita yang merintangi, mari kita datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan.
Dan Tuhan kalau bilang begitu, itu bukan lip service. Bapak Ibu sekalian, lip service itu gini, saudara ya. Kita udah sering dengar cerita, juga ada teman-teman saya bilang gini, Pak Yongki, nanti kalau perlu sesuatu, kasih tahu saya. Ya kan? Dan ketika saya punya kebutuhan sesuatu, saya kasih tahu dia, baik Pak Yongki, nanti kita akan doakan ya. Tapi Tuhan kalau bilang, mari yang letih lesu dan beban berat datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu ada jaminan yang pasti, Bapak Ibu sekalian. Kita datang kepada Tuhan dan kita akan merasakan kelegaan sebab Tuhan yang akan intervensi atas masalah dan persoalan hidup kita. Kita udah lihat di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya bagaimana ketika anak-anak Tuhan, umat Tuhan dalam kesesakan, mereka datang kepada Tuhan, mereka menyerahkan semua beban hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan buat mujizat. Yang kedua, di dalam bertekun, di dalam iman dikatakan, ya kan, kita harus menanggalkan semua dosa yang begitu merintangi kita. Kalau Tuhan bilang tanggalkan semua beban hidupmu, artinya kita pasti bisa menanggalkan dan meninggalkan beban hidup itu. Yang kedua, kalau Tuhan bilang tanggalkan semua dosa yang begitu merintangi, maka itu Bapak Ibu sekalian, please, yang namanya dosa jangan dipelihara. Kalau kita memelihara dosa, dosa itu salah satunya digambarkan seperti singa. Itu kalau dosa nggak segera dibereskan, itu kita seperti sedang memelihara anak singa. Dipelihara, anak singa itu lama-lama jadi besar. Dan waktu makin besar, anak singa itu akan sangat berbahaya dan bisa menghancurkan pemilik atau yang memelihara singa itu. Makanya yang namanya dosa jangan pernah dipelihara. Ya, yang namanya dosa itu harus diakui dan ditinggalkan. Amsal 28 ayat yang ke-13 berkata begini, barang siapa mengakui dan meninggalkan dosanya, maka akan disayangi oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tidak pernah marah kepada kita. Tuhan itu tidak pernah tidak mengasihi kita. Tuhan itu tidak pernah jijik kepada kita. Yang dia benci, yang dia marah, yang dia jijik adalah kepada dosa-dosa manusia atau dosa umatnya. Sehingga 2000 tahun yang lalu Yesus Tuhan rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung semua hukuman yang seharusnya kita terima akibat perbuatan dosa kita. Kemudian kematian dan kebangkitan Yesus dari atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita, untuk merebut kita miliknya yang dicintai dan dikasihinya. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian, dosa itu membuat kita jauh dan terpisah daripada Tuhan. Tapi pertobatan itu membuat hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Tahun 2023, Tuhan mau setiap kita mengalami kebangkitan. Kebangkitan dalam kerohanian kita, kebangkitan dalam keluarga dan rumah tangga kita, kebangkitan dalam ekonomi, keuangan pekerjaan kita, kebangkitan dalam kehidupan karakter kita, dan yang kelima, kebangkitan di dalam kesehatan. Maka Tuhan berpesan kepada setiap kita, mari kita bertekun dalam iman. Caranya gimana? 2 hal. Yang pertama, tanggalkan semua beban, serahkan kepada Tuhan. Yang kedua gimana? Tanggalkan dan tinggalkan semua dosa itu. Saya percaya tahun 2023 banyak saksi orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga besar kita yang melihat kita. Mereka akan angkat jempol, dia bilang begini, kamu memang ciami, kamu memang luar biasa ya.
kamu didapati sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, makan nasi pakai capcay, gongsi fatcoy. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau bertekun di dalam iman. Kami percaya Roh Kudus yang sudah dianugerahkan kepada kami, memberikan kemampuan kepada kami, dan firman-Mu terus menolong kami semua untuk kami menanggalkan semua beban, dan kami juga menanggalkan dan meninggalkan semua dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan tahun 2023 setiap kami mengalami lawatan Tuhan. Kami mengalami kebangkitan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita akan masuk dalam saat teduh pribadi. Mari kita berdoa. Haleluya.